Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil seperti biasa, yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG maupun informasi seputar guru. Nah, kali ini juga saya membahas masih ada juga kaitannya dengan guru, yaitu membuat soal dengan salah satu situs baru yang saya dapat. Kita langsung saja ke websitenya. Nah, ini nama websitenya yaitu tesmos.com. Nah, sini kita coba klik. Nah, ini kita coba klik situsnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kita perlu ketika sudah masuk ke situsnya Tesmos, kita klik build a test. Nah, di sini ada nama tes. Nah, di sini saya buat percobaan. Nah, passwordnya terserah saja. Ini saya buat password terserah. Ini percobaan saja. Nah, kita langsung create test atau buat tes. Di sini maksudnya test name ini ujian apa? Misalnya UAS, semester ganjil, atau ulangan harian bisa. Nah, di sini saya sengaja buat percobaan, percobaan soal, percobaan soal. Kita create. Nah, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam sistem membuat soal atau tes MOS. Nah, di sini ada setidaknya 6 menu. Ini adalah judul soal yang akan kita buat. Ini setting, question, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang akan kita publik soal itu. Maksudnya kita ambil linknya. Ini result atau hasil. Nanti siswa itu akan terlihat atau kelihatan siapa saja yang mendapatkan nilai sekian dan seterusnya. Nah, karena soalnya belum ada, jadi kita tidak bisa melihat hasil. Nah, kita klik di pertanyaan atau question. Nah, jadi muncul seperti ini. Menurut saya ini sangat lengkap. Ada multiple choice, ada multiple respon. Maksudnya responnya lebih dari satu atau beberapa respon kalau tidak salah. Nah, ini ada benar salah, fill in the blank. Kalau tidak salah ini artinya mengisi bagian yang kosong. Misalnya apa gitu. Ada kalimat yang kosong, tengah-tengahnya itu ada kosong. Nah, itu maksudnya fill in the blank. Nah, matching ini mencocokkan. Nah, ini matematika, numerik, short answer. Nah, ada esai. Nah, file upload ini kalau tidak salah berbayar. Kalau tidak salah saya. Nah, jadi kalau pakai upload itu mudah. Jadi soal kita upload langsung. Hampir mirip dengan save browser exam. Jadi kita upload soal itu jadi langsung muncul, tidak perlu mengetik. Nah, kalau ini karena gratis, maka mau tidak mau kita harus mengetik. Nah, misalnya kita membuat, yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi sangat mudah. Di sini kita bisa mengcopy ayat dari Google. Nah, namun kalau pakai insert ini kalau tidak salah berbayar. Itu saja. Misalnya soal yang pertama kira-kira eh, presiden presiden pertama adalah adalah sini kita isi Soekarno. Itu Soeharto. BJ Habibie. Terus Jokowi. Sini
SBY. Nah, pilihannya kita letakkan jawabannya itu di nomor 1 ini atau jawaban benarnya. Nah, jika kita ingin menentukan jawaban ini, maka jawaban ini bisa kita acak. Kita klik saja ini, maka kita bisa toggle shuffle answer. Kalau tidak salah ini acak jawaban. Kalau tidak salah seperti itu, saya cek artinya. Nah, jadi kita klik, maka dia jawabannya yang akan muncul nanti akan teracak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Terus lagi set point. Nah, jika soalnya 40 nilai 100, berarti nilai poinnya itu 2,5. Jadi nanti nilainya akan 100. Nah, kalau ulangan harian Bapak Ibu sesuaikan. Sudah selesai. Ini untuk menghapus jika soalnya salah atau apa. Nah, ini juga untuk menghapus jawaban. Nah, di sini. Jadi boleh dikatakan ini lumayan bagus, bisa diterapkan di bagi guru untuk siswa yang akan ulangan semester ataupun bagi dosen barangkali. Nah, jadi sangat bagus. Kita cek setting, kita save dulu. Nah, satu soal ini. Terus kita cek setting. Ini soalnya. Terus lagi ini kita pilih tampilan biru. Tampilan biru. Terus soal test question ini maksudnya soal itu muncul langsung di halaman HP atau laptop. Nah, kalau ini show one item per page, maksudnya soal itu muncul satu-satu per halaman itu, seperti Bapak Ibu serta kawan-kawan ujian CPNS itu. Nah, itu show one item per page. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus random. Nah, ini jawabannya random. Nah, ini jawaban kita tidak lihatkan, kita hilangkan checklistnya. Yang lain mungkin ini terrespon apa koreksi. Ini, nah ini menitnya misalnya soalnya 40, berarti misalnya 1 jam, tidak limit. Nah, kita klik saja 20 time-nya. Nah, kita save. Nah, kita coba publish setelah ini. Nah, kita publishkan soal ini. Nah, ini kita jangan perlihatkan jawabannya. Nah, kita publish. Setelah kita publish, nah di sini juga kita klik karena di sini show answer, maksudnya perlihatkan jawaban, jangan karena nanti siswa atau ini tidak mau belajar karena dia sudah tahu jawabannya. Nah, biarkan saja dia tahu yang mana yang salah, namun dia tidak tahu yang mana jawaban yang benarnya. Jadi soalnya bisa kita pakai untuk beberapa kali, nah, sampai dia mendapatkan nilai di atas KKM atau KKM. Nah, ini linknya karena tadi sudah klik publish. Nah, ini linknya. Nah, jadi kita copy, kita tes, buka di browser. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan di HP atau di komputer atau di laptop anak-anak kita. Nah, ini adalah tampilan soal yang sudah kita buat tadi, misalnya 40 soal atau 10 soal, apapun bentuknya, di layar HP siswa kita, ataupun di komputer atau di laptopnya. Nah, maka dia akan mengetik namanya. Nah, kalau administrator kan berarti saya yang membuat. Nah, saya masuk coba di sini sebagai siswa, misalnya tes 1. Nah, saya start. Nah, jadi ini maksudnya Bapak Ibu tampilan show soal
per page. Jadi setiap satu halaman HP itu hanya menampilkan satu soal. Nah, karena ini memang soalnya satu, jadi langsung finish. Kalau soalnya dua, itu ada submit ya, submit. Jadi soal berikutnya. Nah, di bawahnya ada waktunya. Nah, jadi 40 soal itu 1 jam. Nah, jadi misalnya dia tinggal mengklik yang mana jawabannya. Jadi misalnya akan terlihat, misalnya kita langsung jawab finish. Nah, maka hasilnya akan terlihat salah. Nah, jadi di sini tidak memperlihatkan jawaban dari soal ini. Jawaban yang benarnya tidak dilihatkan. Nah, jika dilihatkan nanti anak-anak langsung mengcopy atau men-screenshot, dia tidak mau belajar lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba lagi, soalnya saya tambah satu lagi, jadi menjadi 2. Kita ketik tes 2, kita cek lagi tampilan soalnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Soal nomor 1, Bapak Ibu bisa lihat tadi jawabannya itu kan di nomor 1. Nah, tapi karena saya pilih acak, shuffle answer, jadi soalnya itu diacak jawabannya. Nah, hampir mirip aplikasi ini dengan Shape Browser, Shape Exam Browser, aplikasi UN yang dulu dipakai. Sampai sekarang masih banyak dipakai, tes CPNS. Nah, jadi jawabannya diacak oleh sistem. Nah, jadi dia tidak di posisinya terus atau di nomor 1 misalnya. Nah, ini soal pertama, saya tambah tadi satu lagi. Nah, jadi kita siswa akan melanjutkan. Nah, ke soal berikutnya dengan mengklik submit ini. Nah, jadi satu layar HP mereka itu hanya tampil satu soal. Nah, jadi mereka tidak bisa langsung mengklik-klik. Nah, yang seperti di Google Form. Kalau di Google Form, jika 50 soal, maka satu halaman itu langsung tampil 50 soal. Dia tinggal scroll, mengklik, hanya berapa menit siap. Nah, jadi karena saya masuk sebagai siswa, jadi klik soal lanjut ini, misalnya saya jawab Soekarno. Nah, terus lagi soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya presiden kedua. Nah, juga saya acak. Semua soal itu jawabannya di nomor 1. Namun karena saya memilih acak, jadi soal jawabannya itu akan diacak oleh sistem. Nah, di sini adalah presiden kedua itu Soeharto. Nah, nggak apa-apa saya salahkan saja, kita lihat nanti hasilnya di result finish. Nah, di sini jika dia benar, maka sini current. Nah, jawabannya benar, dia hijau. Nah, kalau merah berarti dia salah, bersilang. Nah, jika checklist hijau, dia benar. Nah, di sini langsung kelihatan nilainya 50/100. Berarti dia nilainya 50. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi logout saja. Nah, kita cek di hasilnya, result. Hasil dari tes kedua. Nah, ini bisa kita hapus. Ini kita hapus. Bisa. Nah, di delete tes pertama karena tadi hanya satu soal. Nah, ini kelihatan langsung namanya name tes 2. Nah, di sini nilainya 50% untuk 50/100. Maksudnya betul setengah, kurang lebih seperti itu. Jadi namanya bisa muncul. Nah, soal ini bisa kita duplikat misalnya per kelas. Jadi agar kita kumpulkan di soal ini sudah ada per kelasnya. Jadi mudah mengabsen atau memberikan nilai. Nah, di dashboard, nah, Bapak Ibu bisa lihat di bawah yaitu ada clone, yaitu create a duplicate copy of this test.
Jadi maksudnya kita bisa menduplikat tes ini sebanyak mungkin. Misalnya kita buat satu soal ada 40, tentu jika kita buat ulang untuk kelas lain juga 40 itu lama. Karena kita yang free atau yang gratis. Nah, maka kita copy saja dengan mengcloning atau menduplikat soal yang sudah ada. Nah, kita klik saja. Nah, di sini clone. Nah, maka ini dia link clone-nya. Langsung kita copy, kita buka ke yang lain. Nah, bagaimana jika ingin masuk ke aplikasi ini? Nah, hanya kita memerlukan link ini saja. Kita copy link ini, nanti ketika terbuka, misalnya seperti ini, ketika seperti siswa ingin masuk, nah seperti ini, kita hanya perlu link soal itu saja. Nah, ketika kita mendapatkan link soal itu, nah kita bisa masuk seperti ini. Nah, sebagai administrator, nah berarti kita yang punya, maksudnya kita yang buat, atau sebagai siswa atau student. Nah, student dia login dengan masukkan nama. Kalau kita tentu password. Nah, admin password. Jadi seperti itu. Linknya jangan sampai hilang. Nah, itu saja kodenya. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar website untuk membuat soal online yang menurut saya cukup bagus untuk kita terapkan sebagai guru. Banyak hal yang bisa kita buat dengan berbagai macam bentuk tes. Di sini ada esai, terus lagi ini numerik, kalau tidak salah matematika, ini numerik. Terus lagi multiple choice, jelas ini pasti ada soal. Nah, di sini juga soal yang berbentuk melanjutkan jawaban. Nah, terus di sini ada benar dan salah. Nah, berbagai pilihan. Nah, jadi bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk membuat soal online. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berbagi ilmu seputar tes MOS membuat soal online. Mudah-mudahan bermanfaat, masih lagi di masa pandemi tahun 2021. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.